Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita kembali diberikan hari yang baru oleh Tuhan. Ini adalah anugerah yang indah, di mana kita juga diberikan kesehatan. Dan sebelum kita menjalani aktivitas kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian. Dan sebelum kita membaca Alkitab juga merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan Engkau berkata-kata pada saat ini. Kami telah membuka hati, akal, pikiran, dan keseluruhan apa yang ada pada kami supaya Tuhan kuasai, supaya kami boleh betul-betul menghayati setiap suara kebenaran-Mu, dan kami juga diberikan kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Kamis 4 Maret tahun 2021, firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas, yaitu Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9a. Dengan perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang akan menjadi dasar dalam perenungan firman kita hari ini, saya mengambilnya di ayat yang kelima. Yang demikian saya akan bacakan. Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita sama-sama baca yang jadi dasar renungan hari ini. Bapak Ibu, jika kita memiliki barang kesayangan, bisa jadi dan mungkin itu karena barangnya mahal atau karena limited edition, maka barang itu kita pasti akan letakkan dengan baik. Tidak akan kita taruh sembarangan. Barang kesayangan tersebut akan kita ditempatkan di tempat yang aman agar terhindar dari tangan-tangan jahil. Menjadi barang kesayangan artinya barang tersebut sangat berharga dan sangat berarti bagi si pemiliknya, sehingga si pemilik pasti akan merawat dan menjaga barang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat latar belakang dari ayat-ayat yang kita baca dalam Keluaran hari ini, latar belakang perjanjian ini adalah janji Allah kepada Abraham yang diteruskan turun-temurun kepada keturunan Yakub. Dan Allah sendiri, ini adalah dasarnya, dasar perjanjian itu adalah Allah sendiri yang telah bertindak menebus Israel. Perjanjian itu berisi bahwa bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan untuk tujuan mulia, yaitu menjadi bangsa yang kudus. Dan kepada Israel, Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, Israel adalah milik Allah. Keistimewaan apa yang Israel miliki sehingga Israel adalah milik Allah? Israel dipilih oleh Allah. Sebenarnya tidak ada keistimewaan. Allah lah yang berinisiatif terlebih dahulu mengikatkan dirinya untuk menolong, membimbing, menopang dan mengarahkan bangsa Israel. Itu pun punya tujuan supaya bangsa Israel hidup kudus, jujur,
baik, benar, berkenan, setia dan patuh. Dan bahkan Allah pun menjanjikan berkat atas ketaatan Israel tersebut, sehingga Israel akan menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa lain. Dan Allah juga tidak mau membiarkan Israel binasa, hidup sembarangan, tidak tertib, kacau jalan hidupnya. Karena Israel adalah harta kesayangan Allah, maka Allah akan mengayomi, menuntun, membimbing sehingga betul adanya Israel boleh menjadi bangsa yang kudus, jujur, baik, benar, setia, dan patuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa penerapan dari ayat yang di dalamnya ada perjanjian dalam renungan firman kita hari ini? Penerapannya bagi kita di masa kini adalah seperti di ayatnya yang kelima. Mari kita lihat kembali ayatnya yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Artinya adalah kita adalah orang-orang yang sungguh mau bersedia membuka telinga, membuka hati, membuka pikiran, tidak mengeraskan kepala, tidak mengeraskan hati, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan yang berpegang pada perjanjian Tuhan. Maka yakinlah, kita inilah harta kesayangan Allah sendiri. Kita akan ditopang, kita akan disertai, kita akan diberkati. Maka yakinilah dengan topangannya, yakinlah dengan penyertaannya, yakinlah dengan berkat yang boleh Allah nyatakan. Hidup kita akan menjadi kudus sesuai dengan kehendak Allah, demi kebaikan kita sendiri dan demi kemuliaan Allah sebagai empunya seluruh bumi. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali bahwa betapa sayangnya Tuhan kepada kita, betapa tidak maunya Dia kita jatuh ke kebinasaan, betapa sedihnya hati Tuhan jikalau kita terhilang daripadanya. Maka dari itu mari kita hidup taat dan setia kepada Allah, mau mendengarkan firman-Nya dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kitalah harta kesayangan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Amin untuk suara kebenaran dan salam sehat. Tuhan memberkati.